Saya 2019 itu termasuk yang setuju, Pak. Kalau ada orang memilih golput, gitu. Kan golput itu pilihan, Pak. Hak. Walaupun saya tidak golput. Tapi kalau ada orang yang pada waktu itu memilih golput, saya bisa memahami dari segi hukum. Bingung kita pada 2019 itu, Pak. Mana yang harus dipilih itu? Umat itu bingung, Pak. Saya juga termasuk yang bingung waktu itu. Kalau pada waktu itu kemudian ada ulama mengatakan sudah istihad, saya sependapat. Kalau dalam keyakinan saya 2024 ini bukan zoni, Pak. Calon-calon yang ada itu jelas ada satu yang jelas kita bisa yakinkan ini yang terbaik. Ini bukan zoni lagi ini. Hoti ini kalau menurut saya. Kok buktinya umat Islam masih terbelah? Harusnya umat Islam itu bersatu dan pilihannya hanya satu. Sudah jelas kok. Terbelah lagi itu kalau menurut saya, kok bisa umat Islam bisa terbelah lagi? Menurut saya hanya ada 3 kemungkinan, Pak. Kemungkinan yang pertama, Islamnya Islam sekuler, Pak. Yang selama ini berkeyakinan bahwa urusan agama itu cuma urusan sholat, zakat, saum, haji. Urusan yang lain itu urusan negara, urusan membangun masyarakat dan sebagainya. Itu urusan kita, nggak ada urusan Allah di situ. Kita yang lebih tahu dari Allah lah. Masih ada di kita orang-orang Muslim yang seperti ini, Pak. Kemungkinan yang kedua, Islam KTP. Ya, supaya jangan sampai di KTP itu kolom agama tidak terisi lah. Kemungkinan ketiga, ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa umatnya di kemudian hari. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pentingan duniawi, Pak. Kalau enggak alasan apa lagi, Pak? Masa ada seorang ustadz kemudian jadi salah satu pimpinan di sebuah partai yang didirikan oleh non-muslim dan dipimpin oleh non-muslim. Si ustadz mau memperjuangkan apa di sana? Mau memperjuangkan Islam. Masa ada sebuah partai didirikan oleh ulama dan disebut partai Islam, lambangnya pun semua orang tahu kalau itu lambang Islam. Masa berkoalisi yang begitu? Kalau bukan karena takut tidak masuk ke Senayan, karena tidak memenuhi 2%, kalau bukan hubbud dunia, kalau seorang muslim jernih berpikir untuk Allah, hidupnya bertanggung jawab untuk Allah, rasanya nggak mungkin, Pak. Jelas sekali, Pak. Karena itu saya ingin menyatakan itu ya, supaya jangan sampai nanti ada yang mencurigai saya lagi. Saya ini tidak mewakili ormas Islam tertentu, Pak. Saya bukan dari orang Nahdlatul Ulama, bukan juga dari Muhammadiyah, bukan juga dari Persis, bukan dari Wasiliyah, bukan dari mana-mana. Saya hanya kebetulan menjadi ketua umum dari sebuah forum ulama umat Indonesia dan ketua umum ANAS. Saya bukan dari ormas Islam tertentu. Saya seorang muslim. Saya tidak ada hubungan sama sekali dengan partai manapun yang ada di negeri ini, Pak. Dan saya tidak pernah masuk satu partai manapun. Gitu. Bukan karena tidak laku, Pak. Alhamdulillah, seingat saya ada 5 partai yang pernah mengajak saya. Saya menolaknya. Saya tidak mewakili partai manapun. Saya murni sebagai seorang muslim berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk tawasaw bil haq. Terserah kepada umat Islam mau mengikuti atau tidak. Paling tidak saya sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya untuk saya sampaikan. Tamat dunia dan akhirat, ini soal pilih memilih. Tanggal 14 Februari nanti jangan pernah memilih golput. Haram golput, saya yakin itu. Kenapa? Jelas ada yang perlu dipilih. Jelas ada yang terbaik. Kalau kita kemudian tidak memilih, artinya kita memberikan peluang untuk yang tidak baik terpilih. Itu sebabnya saya berani mengatakan itu haram. Datang ke TPS, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, coblos 1. Kenapa ini? Saya pertegas lagi ya. Coblos 1, wajib memilih 1. Sebab kalau nanti Bapak Ibu kemudian memilih mencoblos 2 atau 3, maka suara Bapak dan Ibu akan dinyatakan tidak sah. Supaya suara Ibu Bapak itu sah, wajib memilih 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.